Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal induksi matematika. Jadi, yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan bahas tentang induksi matematika, di mana mata pelajaran induksi ini kita pelajari di kelas 11 semester 1 untuk mata pelajaran matematika wajib. Ya, jadi induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian yang sering digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematis. Jadi teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan dua buah contoh. Yang pertama contohnya itu agak lebih mudah, dan yang kedua nanti contohnya itu saya berikan dalam bentuk pecahan. Jadi contoh pertama di sini adalah buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 hingga 2n kurang 1 sama dengan n berpangkat 2. Jadi pernyataan matematis ini akan dibuktikan ya. Dan langkah pembuktiannya itu ada beberapa tahap. Yang pertama, langkah pertama namanya langkah basis ya, kita gunakan n sama dengan 1, dan yang langkah 2 kita gunakan itu namanya langkah induksi, kita gunakan n sama dengan k dan n sama dengan k tambah 1. Jadi ada 3 tahap sebentar ya. Yang pertama n sama dengan 1, yang kedua n sama dengan ketiga, dan yang ketiga adalah n sama dengan k ya, dan yang ketiga adalah n sama dengan k tambah 1. Oke, baik. Jadi teman-teman yang belajar dari rumah jangan khawatir. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal induksi matematika. Insya Allah semoga teman-teman bisa paham ya. Oke, baik. Jadi yang pertama kita bahas dulu ini contoh pertama kita ya. Jadi pembuktian, untuk membuktikannya yaitu kita ikuti tahap demi tahap ya. Nah, kita tulis dulu soalnya terlebih dahulu. Jadi ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 hingga 2n kurang 1 sama dengan n berpangkat 2. Ingat, ada 3 tahap yang akan kita gunakan di sini ya. Yang pertama adalah langkah pertama, kita gunakan n sama dengan 1. Oke, jadi teman-teman perlu ingat bahwa untuk pembuktian n sama dengan 1, yang perlu diperhatikan adalah bagian yang mempunyai variabel saja. Oke, ingat, untuk n sama dengan 1, kita cukup memperhatikan pada bagian yang mempunyai variabel. Jadi kita ambil 2n kurang 1 sama dengan n berpangkat 2. Oke, baik. Kita lanjut. Ingat, ketika n ini namanya variabel ya. Jadi n ini namanya variabel. Ketika kita bertemu dengan variabel, maka kita akan menggantinya dengan 1. Jadi n sama dengan 1 ini kita ganti n-nya dengan 1. Oke, kurang 1 sama dengan ini n berpangkat 2, berarti di sini kita ganti dengan 1. 2 kali 1 2, kurang 1 1, sama dengan 1 berpangkat 2 1.
Oke, bisa dipahami ya? Saya ulang. 2 kali 1, 2. Kemudian dikurang 1, hasilnya 1. Sementara di ruas kanan, 1 berpangkat 2, hasilnya 1. Artinya apa? Sisi ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Artinya pernyataan matematis ini terbukti ketika kita gunakan N sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah langkah kedua atau tahapan yang kedua adalah kita gunakan N sama dengan K. Ingat, ini adalah tahapan yang kedua. Jadi untuk tahapan yang kedua itu lebih mudah ya. Jadi kita tulis dulu soalnya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 hingga 2N kurang 1 sama dengan N berpangkat 2. Bagaimana caranya untuk N sama dengan K? Kita cukup langsung mengganti saja, tidak perlu neko-neko. Kita cukup langsung mengganti semua variabel yang ada pada bilangan ini, langsung kita ganti dengan K. Jadinya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 hingga 2 ada variabel N, berarti jadinya 2K kurang 1 sama dengan, betul sekali, jadinya K berpangkat 2. Oke, ini selesai teman-teman untuk N sama dengan K. Baik, selanjutnya kita gunakan N sama dengan K tambah 1. Nah, teman-teman biasanya yang belajar dari rumah akan lebih sulit atau lebih bingung ketika menghadapi bertemu dengan yang bagian di sini, tahapan yang terakhir, N sama dengan K tambah 1. Oke, jadi kita pelan saja. Oke. Pertama-tama kita tulis dulu kembali soalnya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Jadi ini kita sudah berada pada tahapan yang terakhir ya. Oke. Ini N berpangkat 2. Jadi N sama dengan 1 tadi pernyataan ruas kiri dan ruas kanan sama. Dan ketika N sama dengan K, kita menganggap bahwa pernyataan ini benar ya ketika kita menggunakan N sama dengan K. Begitu. Jadi selanjutnya kita menggunakan N sama dengan K tambah 1. Oke, ini soal sudah selesai kita tuliskan. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya adalah, jadi kita tulis dulu ini hingga ke sini. Artinya kita cuma menulis ulang ya. Jadi kedua ruas sebenarnya ditambahkan dengan K tambah 1. Tapi cara mudahnya untuk lebih mudah dipahami, yang ini ya, ini sampai ujung sini sebelum sama dengan kita tuliskan kembali. Jadinya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 hingga 2K kurang 1. Oke, cukup? Sudah sampai sini? Nah, kemudian setelahnya kita tambah dengan berapa? Kita perhatikan bilangan atau bilangan bagian terakhir di soal ya. Jadi ini adalah bentuk soalnya tadi. Bentuk soal, ini adalah soalnya. Kita perhatikan bagian akhir pada soal. 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Jadi ketika kita sudah menuliskan dari sini sampai sini, yang tadi ini kita cuma menuliskan ulang ini. Nah, kita perhatikan bagian akhir dari soal. Di sini ada 2N kurang 1, berarti di sini ada 2. N-nya kebetulan ada N, berarti kita ganti dengan K tambah 1 karena kita berada pada tahapan yang ketiga, yakni N sama dengan K tambah 1. Berarti N-nya kita ganti dengan K tambah 1, kita buka kurung dulu. Oke, sudah. Selanjutnya apa? Ya, betul sekali, kita kurangkan dengan 1.
Jadi ketika kita sudah mengganti N dengan K tambah 1, selanjutnya kita kurangkan dengan 1. Betul. Sama dengan N berpangkat 2. Ada variabel lagi, berarti variabelnya kita ganti dengan K tambah 1. Jadi buka kurung dulu, K tambah 1 barulah berpangkat 2. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Oke, selanjutnya adalah karena bagian yang ini tadi ya, di bagian yang ini tadi tidak lain adalah K berpangkat 2 ya. Artinya ini yang panjang, bagian yang panjang ini adalah tidak lain adalah K berpangkat 2. Jadi saya tulis di sini ada tanda panah, maksudnya adalah yang panjang ini, bagian yang panjang ini kita akan menggantinya dengan K berpangkat 2. Dari mana K berpangkat 2? Yang ini tadi ya. Artinya bilangan ini sama dengan K berpangkat 2. Jadi kita gunakan K berpangkat 2 saja sebagai pengganti. Jadinya adalah K berpangkat 2 tambah, oke, kemudian ini kita kalikan ke dalam 2 kali K. 2 kali K berarti 2K, 2 kali 1 berarti 2, kemudian kurang 1. Jadi 1 tidak dikalikan dengan 2 lagi ya. Oke, kemudian K tambah 1 berpangkat 2 berarti sama saja kalau kita tulis seperti ini. K tambah 1 kali K tambah 1. Masih ingat kan ya? Kalau misalkan 3 berpangkat 4 berarti sama saja kalau kita tulis 3 kali 3 kali 3 kali 3. Seperti itu ya. Oke, akhirnya ini K berpangkat 2 tambah 2K. K berpangkat 2 dengan 2K tidak bisa kita jumlahkan karena di sini K yang pertama itu pangkatnya 2, sedangkan di sini K yang di sini pangkatnya cuma 1, cuma tidak dituliskan ya. Kemudian ini 2 kurang 1 berarti 1. Sama dengan K tambah 1 kali K tambah 1 hasilnya K berpangkat 2 tambah 2K tambah 1. Nah, bingung kan dari mana ini? Oke, baik. Jadi kita jabarkan dulu ke sini supaya tidak bingung. Jadi seperti ini ya teman-teman. K tambah 1 kali K tambah 1. Jadi caranya adalah dilihat ya dan arah tanda panahnya. K kali K hasilnya K berpangkat 2. K dikali 1 hasilnya K. Ya, bagian yang di sini lagi, bagian yang ini lagi. 1 kali K hasilnya K. Kemudian yang terakhir 1 kali 1 hasilnya 1. Jadinya adalah K berpangkat 2, K tambah K hasilnya adalah 2K tambah 1. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya diperolehlah K berpangkat 2 tambah 2K tambah 1. Artinya ruas kiri dan ruas kanan sama. Oke deh, selesai. Artinya apa? Pernyataan ini terbukti untuk K tambah 1. Nah, contoh yang pertama kita sudah selesai. Semoga teman-teman di rumah bisa paham ya. Dan supaya teman-teman yang belajarnya dari rumah, saya akan memberikan contoh yang kedua supaya pemahaman teman-teman bisa lebih oke, lebih mantap lagi ya. Dan bentuk contoh kedua itu berbentuk pecahan. Jadi jangan khawatir, kita akan bahas langkah demi langkah, tahap demi tahap. Jadi saya di sini sudah punya contoh yang kedua, yakni 2 tambah 5 tambah 8 sampai 3N kurang 1 sama dengan N kali 3N tambah 1 per 2. Ini yang saya maksud salah satu bilangannya ya pecahan. Nah, baik, ingat bagaimana cara penyelesaiannya. Pertama-tama adalah untuk pembuktian.
Bagaimana caranya? Oke, betul sekali ya. Jadi tahapan yang pertama adalah kita gunakan N sama dengan 1. Nah, betul. N sama dengan 1. Yang mana? Bagian yang mana yang kita ambil? Ya, bagian yang akhir saja. Oke, jadi yang kita ambil cuma bagian akhir yang mulai dari yang punya variabel. Nah, ini saja ini. Oke. Jadinya di sini 3N kurang 1 sama dengan N kali 3N tambah 1 per 2. Oke. Nah, ingat semua variabel N akan kita ganti dengan 1. Jadinya 3 ada N berarti kita ganti dengan 1 sama dengan di sini ada variabel lagi berarti kita ganti dengan 1. 3 ada N lagi kita ganti dengan 1 tambah 1 per 2. Oke. 3 kali 1 3 kemudian dikurang 1 hasilnya 2. 1 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 per 2. Oke deh. 4 bagi 2, 2. Artinya ruas kiri dan ruas kanan sama. Pernyataan benar ya dengan N ketika kita menggunakan N sama dengan 1. Oke, selanjutnya adalah tahap yang kedua. Kita akan menggunakan N sama dengan K. Jadi kita mengasumsikan bahwa pernyataan benar ketika kita menggunakan N sama dengan K. Oke, saya kira untuk N sama dengan K tidak ada masalah karena kita cuma mengganti semua variabel dengan K saja. Jadi semua variabel N akan kita ganti dengan K. Oke, jadi ini soal. Langsung saja kita ganti semua variabel dengan K. Jadinya di sini adalah 3K kurang 1 sama dengan K kali 3K tambah 1 per 2. It's okay. Nah, tahapan yang terakhir adalah kita gunakan N sama dengan K tambah 1. Jadi sekali lagi teman-teman yang belajar dari rumah jangan khawatir ya. Karena di sini kita akan membahas tahap demi tahap, langkah demi langkah. Pokoknya insya Allah kita akan bahas dengan sangat jelas. Oke. Pertama-tama untuk N sama dengan K tambah 1 kita tuliskan dulu soalnya. 2 tambah 5 tambah 8 sampai 3 N kurang 1 sama dengan N kali 3N tambah 1 per 2. Oke, soalnya sudah selesai kita tuliskan. Selanjutnya adalah kita lihat untuk N sama dengan K ya. Ini N sama dengan K. Kita tuliskan ulang dulu di sini. Jadi ini cara untuk mudah mengerjakan ya. 2 untuk 5, maksudnya 2 tambah 5 tambah 8 sampai, jadi kita tulis dulu untuk N sama dengan K. 3K kurang 1. Nah, sudah selesai. Kemudian kita tambah. Selanjutnya apa? Kita perhatikan untuk variabel bagian akhir pada soal. Ya. Di sini 3N kurang 1 berarti di sini kita buka kurung dulu. Ada 3, kemudian ada variabel N berarti kita buka kurung lagi. K tambah 1. Selanjutnya apa teman-teman? Oke, betul sekali. Kita kurangkan dengan 1 lagi ya. Oke. Sama dengan, nah ada N teman-teman, berarti karena ada N berarti kita ganti dengan K tambah 1. Ingat, kita buka kurung dulu. Kemudian di sini ada 3, kemudian ada N lagi berarti kita ganti dengan K tambah 1. Jangan lupa tambah 1 lagi.
per 2. Oke, saya ulang ya. Ada N, oke, ada N, berarti kita ganti dengan K tambah 1. Karena kebetulan kita berada di tahap yang ketiga, N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Kemudian ada 3, oke, ada bilangan, ada angka 3. Kemudian ada variabel N di sini, berarti kita ganti dengan K tambah 1. Selanjutnya kita tambah dengan 1, kemudian per 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke deh, dan ini sampai di sini tadi adalah yang ini ya. Nah, ini kita akan menuliskan pengganti dari bilangan ini. Jadi, tanda panah ini menunjukkan bahwa bilangan yang ini akan kita ganti dengan ini, yang ruas yang ada di sebelah kanan. Jadinya K kali 3K tambah 1 per 2. Nah, selanjutnya adalah kita cuma akan menuliskan yang bagian ini saja. Bagian yang ini ya. Berarti jadinya K kali 3K tambah 1 per 2. Kemudian kita tambah yang ini ya, yang di dalam kurung kita kalikan ke dalam. 3 kali K, kemudian 3 kali 1 berarti 3, kemudian kurang 1. Jadi 1 ini tidak dikalikan dengan 3 lagi karena sudah dipisahkan dengan ini ya, dan bukan lagi di dalam kurung yang ini. Jadi 1 ini bukan bagian dari 3. Oke, balas kurung sama dengan, nah ini kita tuliskan dulu K tambah 1 kali, sama kita kalikan ke dalam, berarti 3K tambah 3 kali 1 berarti 3, kemudian ditambahkan dengan 1 per 2. Nah, selanjutnya adalah ini kita kalikan ke dalam lagi. 3K berpangkat 2 ditambah K per 2 tambah, karena yang lain pecahan, yang bagian ini pecahan, berarti kita harus mengupayakan agar bilangan ini berbentuk pecahan juga. Caranya bagaimana? Kita lihat penyebut yang sebelumnya ya. Kita lihat penyebut yang sebelumnya. Karena penyebut yang sebelumnya adalah penyebut 2, maka kita di sini agar mudahnya kita jadikan penyebut 2. Karena di sini penyebut 2, teman-teman. Saya ulang, karena di sini penyebut 2 berarti ya, di pembilang kita harus kalikan dengan 2. Jadi seandainya di sini penyebut 4, maka di atas kita kalikan juga dengan 4. Seandainya di bawah adalah penyebut 5, maka di atas juga kita kalikan dengan 5. Seperti itu. Kemudian kita kalikanlah bilangan yang di sini. 3K ini bisa kita kurangkan, 3 kurang 1 berarti jadinya 2, sama dengan K tambah 1 kali 3K, ini bisa kita jumlah, 3 tambah 1 berarti 4 per 2. 3K pangkat 2 tambah K, ini sudah hampir selesai. Ini kita kalikan ke dalam, 2 kali 3K berarti 6K, 2 kali 2 berarti 4 per 2. Sama dengan, nah sama dengan yang tadi kita kalikan ini. Ingat tanda ini ya, K dikali 3K hasilnya adalah sama dengan contoh soal yang pertama tadi ya. K kali 3K namanya 3K berpangkat 2. K dikali 4 berarti 4K. Selanjutnya 1 dikali 3K berarti 3K, dan 1 kali 4 berarti 4 per 2. Nah, sekarang yang bagian sisi kiri ini sudah bisa kita satukan karena sudah sama-sama penyebut 2. Sini 3K berpangkat 2 tambah K dengan 6K bisa kita jumlahkan karena sama-sama variabelnya berpangkat 1. Jadi ininya 7K tambah 4 sama dengan 3K berpangkat 2 tambah 4K tambah 3K itu 7.
4K tambah 4 per 2. Oke deh, selesai teman-teman. Contoh 2 kita sudah selesai kita kerjakan dan kita lihat ruas kiri dan ruas kanan sama. Artinya pernyataan benar untuk K tambah 1. Nah, jadi cukup ya teman-teman materi atau contoh soal induksi matematika kita. Semoga teman-teman yang belajar dari rumah bisa paham dengan materi ini ya. Jadi cukup sekian dulu apa yang bisa kita bahas kali ini. Semoga teman-teman yang sedang belajar, yang lagi semangat-semangatnya belajar, bisa mengerti dengan penjelasan saya. Dan tentunya saya meminta kepada teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk share, siapa tahu dengan kita share video ini maka teman-teman kita yang lain bisa terbantu dengan video ini. Oke deh, sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.